Pemirsa, ini caranya budidaya ikan tembakang. Ikan tembakang sangat mudah dibudidaya. Masalahnya, ikan tembakang jarang kena penyakit dan tidak ada permasalahan tentang air. Di air yang keruh apapun, ikan tembakang bisa hidup karena kebal sama amonia apapun. Tidak ada masalah tentang pH atau DO, dan ikan tembakang cocok dibudidaya dalam musim hujan atau musim panas. Ikan tembakang rasanya gurih dan durinya sedikit, cuma di samping-samping seperti ikan nila, gurame. Tapi ikan tembakang yang masih kecil kelihatannya banyak duri, padahal ikan tembakang durinya sedikit. Namun ikan tembakang kebanyakan orang mendapatkan di rawa-rawa itu yang kecil-kecil. Masalahnya ikan tembakang sifatnya kalau di rawa atau di sungai yang besar itu tenang atau bertempat di tempat yang dalam dan rimbun, sedangkan yang kecil dia keluyuran kemana-mana. Kebanyakan orang mendapat ikan tembakang itu kalau di air yang dangkal itu tembakang anakan yang kecil. Tapi kalau di budidaya itu bisa mendapatkan ikan tembakang yang besar. Sulitnya budidaya ikan tembakang yaitu mengetahui jenis ikan tembakang, mana yang jantan dan mana yang betina. Jadi ciri-ciri ikan tembakang yang jantan biasanya itu panjang dan sisiknya kehitam-hitaman dan cenderung agak kecil daripada yang betina itu yang jantan. Tuh. Tapi kalau yang betina itu kelihatan lebar dan sisik-sisiknya itu cerah. Itu termasuk betina yang cerah-cerah itu. Jadi ikan tembakang kalau dilihat segi kelaminnya itu sama, kayak tidak ada perbedaan. Itu yang jantan kelihatan hitam sisiknya, panjang. Kalau yang betina itu putih cerah, di atas cerah. Itu kelihatan. Jadi kalau sudah tahu perbedaan antara jantan dan betina, itu mudah memilihnya. Itu betina cerah, itu bapak-bapak cerah. Tapi kalau yang jantan agak hitam, itu kelihatan perbedaan antara yang jantan dan yang betina.
Itu jantan itu yang agak panjang, agak hitam. Yang lebar-lebar itu betina. Kalau sudah jelas yaitu betina atau yang jantan, memilihnya mudah. Kalau ingin mengambil, tinggal serok aja, itu sudah kelihatan itu jantan sama betina. Memang ikan tembakang kalau besar sulit dipegang karena duri yang ada di samping tajam dan sulit ditangkap seperti ikan nila. Itu ikan tembakang yang ukurannya panjang 20 cm, itu betina. Lebarnya 10 cm. Kebanyakan ikan panjang sama lebar itu separuh, 50%. Yang bagus itu lebih, sekitar 60% dari panjangnya. Ikan sepanjang itu kalau ditimbang itu 1,2 kilo. Ada yang 7 on. Itulah yang sudah ada dagingnya. Ikan tembakang yang banyak diminati orang atau pasarannya tinggi itu yang besar. Itu kelihatan telur yang ada di bawah. Sulit itu ditangkap. Kalau dilihat kelaminnya itu sama, tapi kalau perutnya agak besar, itu betina. Kelihatan. Jadi kalau di budidaya atau dianakan ikan tembakang, yang penting yaitu ditaruh air yang jernih, air yang baru. Kalau air yang baru, ikan tembakang menaruhnya pagi atau siang, nanti malamnya bertelur. Ikan tembakang telurnya pada waktu malam, sekitar 24 jam. Kemudian telur itu menetas. Telur ikan tembakang tidak pakai kakaban atau enggak pakai sarang. Dia keluar di air, kemudian dia naik di permukaan, rata di permukaan air. Itu ikan tembakang yang agak besar dan normal. Kalau dilihat panjangnya sama lebarnya itu kelihatan. Ikan tembakang yang rasanya gurih yaitu ikan tembakang yang gemuk. Kalau masalah kolam, sebaiknya ikan tembakang dibudidaya di air yang dalam. Kalau ingin panen bergantian, bergilir, di kolam yang sempit juga bisa. Sebaiknya budidaya ikan tembakang kalau di kolam itu di air yang tenang. Kalau airnya mengalir, sulit tumbuhnya lumut atau plankton. Padahal ikan tembakang kebanyakan makannya dari lumut-lumut. Kalau ingin cepat ada lumut,
itu sebaiknya dikasih pupuk urea seperti ini. Ini ada kangkung dan airnya sudah banyak lumutnya karena itu dikasih urea. Sedangkan kangkung akarnya bisa menumbuhkan lumut dan daun-daunnya yang busuk bisa dimakan ikan tembagang agar ikan tembagang cepat besar. Sebenarnya ikan tembagang juga bisa dipakan pelet asalkan dilatih dari kecil. Ini contoh-contoh tembagang yang dipakan pelet. Sebenarnya ikan tembagang selain pelet bisa dikasih makan daun-daunan seperti daun bijalar, juga daun talas. Dan lebih bagus ikan tembagang kalau kolamnya kelihatan agak jernih, bisa ditambah lagi pupuk urea biar tumbuh lumut-lumut. Ini kolam yang dikasih makan pelet. Mengasih pakan pelet ikan tembagang kalau masalah waktu tidak ada aturan. Pagi bisa, siang bisa, sore bisa. Masalahnya ikan tembagang ikan yang kebal dalam keadaan cuaca apapun. Juga bisa dikasih rerumpon seperti batang-batang singkong atau ranting-ranting kayu agar di rerumpon itu bisa tumbuh lumut-lumut yang menempel. Itu bisa menciptakan pakan alami ikan tembagang. Ikan tembagang yang ada di rawa-rawa itu kebanyakan dimakan yaitu lumut atau daun-daun yang busuk. Kalau masalah panen ikan tembagang itu sangat mudah. Memang sifat ikan tembagang tidak mendasar. Dia di pertengahan air, pakai jaring saja bisa kena. Nggak perlu dikuras. Kalau membersihkan kolam itu perlu dikuras. Có đường trao đây rồi. Rồi, tôi mở